Baik, di sini sudah ada bersama kita Pak Charlie dengan Kak Vika. Saya akan membacakan biografi dari speaker kita hari ini. Nah, Pak Charlie Raya is an Indonesian legal and public policy strategist currently serving as head of public policy government relations at GoTo Group. Boleh diberikan aplaus teman-teman. Nah, Bapak Charlie tadi datang ke sini sebelumnya dari mana? Dari mana? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya nyampe Jumat kemarin. Terus hari ini tadi pagi sih udah muter-muter, udah lihat beberapa produknya Amerika, perusahaan Amerika. Ternyata kurma itu enaknya bangetnya dari Amerika ya. Kayaknya emang kurma dari sananya udah enak. Oke. Pak Charlie udah keliling-keliling booth di sini ya? Oke. Nah, kalau untuk biografi dari Kak Vika. Kak Vika is an emerging entrepreneur from Makassar, specializing the creative and food and beverage industries, and the founder of Todai Juice and Co. Jadi Kak Vika ini spesialis marketing ya, bisa dibilang ya. Kalau Kak Vika sendiri udah keliling-keliling booth kita belum? Oke, tadi udah sempet karena datangnya mepet juga jadi aku dan sama adik aku tadi cuma cobain mainan yang di sana yang Oh. banteng itu terus adik aku dapat topi gratis soalnya menang Wow. topi bendera Amerika. Oke. Have fun ya Kak. Iya, Sebentar seru boleh banget. lagi kok turun ke bawah kita Oke. lihat-lihat, kita main games juga. Nah, kalau dari Pak Charlie Raya sendiri gimana nih perasaannya datang di sini hari ini? Bangga kah atau gimana ya, capek? Bangga ya, sebenarnya kami dari Gojek itu juga kita mensupport brand-brand lokal dan ada brand lokal bersama-sama dengan brand Amerika di sini buat kami it's a proud. Dan salah satu brand lokal yang hadir di acara ini itu fresh juice yang ada di pojok itu teman-teman harus nyoba ya. Jadi jangan sampai di sini terus nggak ngerasain gimana sih minum-minuman yang sehat dan enak itu. Betul. Tadi saya juga udah coba kok Pak di sebelah sana itu Oke. fresh banget guys. Jadi teman-teman kalau haus ada jus di sebelah sana itu gratis teman-teman. Jangan lupa diambil, visit dan teman-teman juga bisa bikin story kok hari ini. Kalau di tag kira-kira di repost gak ya Pak? Kalau teman-teman bikin story jangan lupa tag US Embassy Surabaya dengan Jakarta ya teman-teman. Nanti bakal di repost. Oke. Kalau dari Kak Vika sendiri gimana Kak perasaannya? Tes. Ya tentunya seru banget ya apalagi ketemu sama teman-teman SMA yang sepantaran ya anak-anak muda. Tadi juga udah ketemu banyak teman-teman dari sekolah aku dulu pas SMP. Mereka juga datang berkunjung ke sini melihat ternyata banyak banget penawaran beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri. Betul. Jadi memang hari ini tuh sengaja kami bukain banyak booth untuk teman-teman yang lagi mau melanjutkan studi di Amerika. Kenapa? Karena kami sendiri dari American Embassy itu sangat-sangat mendorong inovasi dan pengetahuan. Jadi untuk teman-teman yang mau selalu belajar, ya it is your time to shine guys. Disinilah tempatnya teman-teman mencari kesempatan itu. Dan ya jangan menolak kesempatan itu teman-teman. Oke. Karena kita masih menunggu juga satu pembicara lagi. Aku mau tanya-tanya nih kepada Kak Vika dulu deh. Oke. Belakangan ini kesibukannya apa nih Kak? Oke, Kak Adel. Jadi aku juga salah satu merchant dari GoFood. Jadi tentunya aku tiap hari itu sibuk buat
ke ngurusin bisnis aku sendiri, Juice Co, yang tadi kakak cobain jus di sana, itu bisnis aku. Oke, Iya. terima kasih ya, itu enak. Terima kasih udah cobain. Jadi itu cold press juice 100% tanpa tambahan gula dan memang kita fokusnya mau di kesehatan gitu. Oke. Wow, tanpa gula teman-teman. Itu cocok untuk aku nih. Aku lagi mau diet ini soalnya. Oh ya. Oke deh. Kalau Bapak Charlie sendiri ya walaupun kami tahu pasti Bapak sangat sibuk. Tapi mungkin boleh deh tips and tricks time management Pak. Karena sepertinya saya melihat Bapak ini sudah expertnya gitu. Sudah paling wow. Iya, kalau sibuk sih nggak juga lah ya. Ini karena atas perintah teman saya, cuman kebetulan pimpinan saya beliau lagi ada di pojok. Ini suatu komitmen yang Gojek ini ya, Gojek coba untuk dorong. Kita punya suatu komitmen keberlanjutan, yaitu zero barriers. Zero barriers itu apa sih Kak? Sebenarnya zero barriers itu kita harapkannya bahwa makin banyak talenta-talenta digital kita karena kebutuhan industri terhadap talenta-talenta digital itu sangat tinggi. Tuh ya, kita butuhkan sekitar 12 juta talenta digital yang harus ada by 2030 dan sekarang kita itu punya masih di bawah 5 juta Kak. Gitu kan dan lebih banyak masih sebatas melihat digital gitu ya, melihat sosial media. Tapi belum kemudian bagaimana mengimplementasikan sosial media itu menjadi kebutuhan dan dipakai dalam bisnis dia. Berarti masalahnya sekarang adalah teman-teman masih menjadi konsumen konten ya, belum tertarik, belum sering untuk producing konten. Nah, jadi teman-teman janganlah takut untuk berada di depan kamera semuanya ya. Karena sepertinya memang kita harus seperti itu sekarang. Sekarang semuanya sudah serba digital teman-teman. Gitu. Oke, karena speaker yang satunya udah nggak jadi kita lanjut aja nih guys. Aku mau tahu nih, teman-teman Bapak Charlie beserta Kak Vika, ketika dipanggil untuk datang ke American Corner, untuk datang ke sini hadir untuk memberikan materi. Apa harapan teman-teman akan outcome dari program hari ini, dari talking session sekarang ini? Mungkin boleh dari Pak Charlie dulu menjawabnya. Iya, sebenarnya kalau saya berharap karena kita menjalankan program ini bersama-sama dengan PAS, ya, Public Affairs Section dari US Embassy dan Gojek, kami banyak sekali terinfluence dengan American companies, termasuk di dalamnya ada Google, kita kerja bareng juga sama Nvidia untuk AI, sehingga beberapa platform kami bahkan manajemen roles model kami itu banyak kami pakai dari American influence, termasuk founders Gojek. Mas Menteri, Mas Nadiem itu proud US alumni. Iya, Ya. betul. Dan CEO kita sekarang juga, beliau juga US alumni. Makanya kami melihat penting sekali dalam pengalaman ini US Education itu menginfluence ekosistem Gojek dan kami pingin juga berbagi gitu ya, khususnya dari pengalaman ekosistem Gojek yang sudah berjalan, ekosistem digital Gojek yang sudah berjalan di Makassar dan bagaimana itu bisa menularkan edukasi dan spirit yang sama ke teman-teman yang ikutan. Kita pingin nularin hal itu sih. Oke. Nah, teman-teman dengar sendiri kan, itu petinggi-petinggi di Gojek, itu alumni dari US loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini, janganlah sungkan untuk datang ke booth konsultasi. Kalian bisa ke booth Education USA di belakang sana dan konsultasi bagaimana nih kira-kira saya bagusnya masuk jurusan apa nih di Amerika gitu. Kalau dari Kak Vika sendiri gimana harapannya? Oke, jadi sebenarnya juga kemarin itu aku udah sempat ngisi materi juga di kelas pas ada, diundang juga.
Terus sebenarnya ada satu hal yang aku mau sharing lagi mengenai tentang content creation dan Oke. pasti aku ingat kamu pernah kemarin ikut juga kan. Nah, ternyata banyak juga yang mau lanjutin materinya bersama aku, sharing lagi, terus kita sama-sama bikin konten lagi, sama-sama viral lagi gitu. Yes. Asik. Oke, jadi teman-teman sekedar info aja. Talk show hari ini itu kita akan giveaway souvenir-souvenir dari Gojek. Jadi teman-teman selama sesi talk show ini berlangsung, teman-teman bisa langsung kalau ingin mengungkapkan pendapat atau ingin bertanya, silakan boleh mengangkat tangannya. Oke. Nah, next question. Aku pengen dengar nih, gimana pengalaman journey dari speaker-speaker kita hari ini. Gimana caranya kalian mencoba dan gagal dan mencoba lagi sampai akhirnya sesukses sekarang. Boleh dari Pak Charlie dulu. Dari Kak Vika aja dulu deh. Kan tadi udah dari Pak Charlie. Silakan. Oke, untuk bisa hadir di sini di umur saya yang 19 tahun, Wow. tentu banyak banget juga kegagalan yang aku lewatin dari kecil. Kalah lomba itu udah biasa banget, terus sampai akhirnya bisa bangun bisnis sendiri itu tentunya journey yang gak mudah banget. Tapi satu hal yang aku mau sharing ke teman-teman semua mungkin yang seumuran aku juga yang lagi ngejalin bisnisnya atau lagi ngebangun personal brandingnya, yang satu perlu diingat adalah konsisten. Konsisten untuk tetap upload video apapun itu hasilnya, nggak perlu perfeksionis, upload aja guys. Terus kita teman-teman juga harus tahu teman-teman itu mau dianggap apa oleh dunia publikasi ini. Apakah kayak aku sendiri, aku dianggap sama mungkin teman-teman di Instagram, di TikTok, taunya aku tuh kalau aku tuh 18 tahun terus punya bisnis di Makassar. Nah, makanya gara-gara tagline umur 18 tahun itu, makanya teman-teman yang merasa seumuran dan ternyata sambil sekolah sambil bikin bisnis juga itu nggak apa-apa. Ternyata nggak perlu malu kok untuk jualan di seumuran kita. Jadinya punya uang jajan sendiri seperti itu. Wow. Jujur saya sebagai moderator di sini sangat terinspirasi ya teman-teman. Semoga teman-teman juga sama terinspirasinya. Oke, kalau dari Pak Charlie nih, tadi waktu Kak Vika ngomong soal konsisten. Wah, Pak Charlie langsung ngangguk-ngangguk guys. Boleh di-sharing dong perspektifnya gimana nih Pak? Iya, saya pikir ini contoh yang bagus ya, yang Afika tadi sharing. Sebenarnya kalau di ekosistem Gojek sendiri Kak, kalau teman-teman lihat produk-produk yang ada di Gojek, contohnya kayak GoFood, terus kemudian GoCar, GoRide. Kami itu di dapur kami, di belakang screen itu ada ribuan, ada ratusan projects yang gagal. Wow. Yang gagal. Yang dicoba kemudian tidak berhasil, timnya harus dirombak ulang gitu ya. Dan permintaan ternyata nggak seperti yang kita harapkan. Fraud itu terjadi gitu ya. Orang yang awalnya pikir, oh ini bisa nih jadi bisnis. Ternyata begitu kita coba running, tim dibentuk, kemudian financing kita bikin, marketing kita jalankan, produk kita uji coba. Ternyata nggak semudah itu. Jadi sebenarnya kegagalan itu kuncinya kalau menurut saya bagaimana kita bangkit lagi sih. Bagaimana kita bangkit. Dan kalau kita belajar dari apa yang menjadi kesalahan kita, tentunya kita akan bangkit dengan lebih baik. Betul. Gitu ya. Dan itu uji coba yang kami lakukan terus di laboratorium Gojek, di Research and Development Gojek. Makanya selain memang kami mencoba mengumpulkan data, gitu kita punya collect beberapa data dan informasi, baru kemudian kita bikin produknya. Ya. Tetapi juga kita harus agile, harus cepat gitu. Jadi nggak bisa kelamaan juga nunggu. Kadang-kadang proses pencobaan itu kita lakukan seiring jalannya waktu. Wow. Berarti teman-teman di GoTo Group itu pada nggak takut gagal ya? Maksudnya gimana ya? Nggak takut gagal karena belajar dari kegagalan itu. Right. Jadi untuk teman-teman jangan takut gagal, yang penting teman-teman berkembang. Pasti ada jalan. Oke. Nah,
kayaknya aku mau tahu soal tips and tricks sih. Maksudnya dalam brandingan diri sendiri untuk teman-teman yang hadir hari ini. Kan banyak dari sekolah-sekolah nih ya, teman-teman saya lihat banyak yang berseragam. Boleh dong dari Kak Vika deh, kayaknya lebih cocok. Cocok. Boleh deh kasih tips and tricks kayak aplikasi apa yang sebaiknya digunakan, aplikasi apa yang digunakan, terus apa aja yang perlu disiapkan dengan teman-teman yang sepantaran Kak Vika untuk ya menghadapi dunia reality ini. Oke, silakan Kak. Oke, ada juga namanya Kak crisis identity. Oh. Waduh. Oh, aku nggak mengira kita akan membahas krisis identitas Oke, di sini mungkin ya. itu masih terlalu jauh ya. Gimana Pak Charlie? It's okay, boleh. Selagi kita masih muda, selagi kita masih punya semangat yang tinggi, tentu perlu juga yang namanya tadi personal branding ya, benar banget. Terus gimana caranya kita mencari personal branding? Oke. Kalau teman-teman juga bingung sama dirinya, maunya apa sih, sukanya apa sih? Satu kali coba naik sepeda, suka, tapi nggak lama kemudian bosen, ya kan? Terus besok-besok coba lari, terus bosan lagi, itu nggak apa-apa banget guys. Itu wajar banget untuk di seumuran kita. Tapi gimana caranya kita mau terus berusaha, terus mencari apa yang kita suka, itu udah bener kalau kita coba semua hal. Terus satu tips lagi, misalnya kalau teman-teman di sini bingung, kalian mau dianggap apa? Coba chat aja chat GPT, tolong kasih 10 pilihan tagline personal branding untuk saya. Saya bingung nih tentang diri saya itu, kalian tinggal tanya aja gitu guys. Kalian bisa sebut umur saya ini, saya sukanya ini, itu. Terus kalian juga bisa tambahin di chat GPT selanjutnya, tolong bikin yang unik yang belum ada orang yang bikin. Jadinya kalian satu-satunya, ya. Wow, that's actually a Ya, solid coba nanti point. langsung coba ya. Solid. Kalau udah coba nanti bikin kontennya, nanti tag aku, nanti aku repost, terus sama-sama kita belajar bikin konten bareng-bareng. Let's go. Udah didengarkan teman-teman, nanti di repost sama kakaknya. Jadi jangan takut ngonten hari ini, boleh deh kalian jalan-jalan di booth. Terus coba-coba deh bikin a day in my life. Yes, right? POV anak SMA ke mall, terus keliling-keliling, dapat beasiswa dari Amerika. Wow, siapa yang tahu Wow. kan? Luar biasa, tepuk tangan. Oke. Nah, kan tadi itu dari perspektif anak muda ya. Sekarang untuk teman-teman kita yang lebih siap masuk ke dunia kerja nih, Pak. Boleh? Realitanya nih. Well, untuk saya sendiri juga sih ya, Pak. Oke, boleh deh, Pak, diberikan tips and tricksnya. Apa aja yang perlu dipersiapkan, aplikasi apa yang kira-kira direkomendasiin untuk di master gitu. Aplikasi untuk self branding. Oh, oke. Baik. Kalau di perusahaan kami mungkin untuk kami lagi shifting untuk mencoba menjadi the most trustable digital platform, ya. Jadi bagaimana data dan informasi yang ada di dalam Gojek gitu, itu menjadi suatu hal yang dipercaya oleh customersnya. Karena kalau di bidang saya, di public policy government relations, data itu sekarang sangat berharga sekali. Gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah untuk menampilkan bahwa pemerintah kebutuhan sekarang itu adalah yang paling terbesar, berapa sih banyak ayam yang dipotong hari ini untuk masak ayam goreng yang dipesan di GoFood, can you imagine? Ternyata numbers-nya itu meningkat di sisi yang ini gitu ya. Sehingga kebutuhan itu harusnya disuplai dan disiapkan. Jadi bagaimana kami menjadi platform yang terpercaya di sektor digital itu. Wow. Nah, berikutnya adalah buat kami sebenarnya authenticity is the king gitu ya. Kamu menjadi seorang yang sangat otentik, seorang yang berbeda gitu kan. Nah, tadi kan Vika sharing beberapa hal terkait dengan gimana sih membuat sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah
apa yang kita lakukan, inovasi apa yang kita lakukan itu menyelesaikan suatu masalah nggak? Contoh ketika Gojek berinovasi, kita coba untuk, apalagi yang sekarang ya tentang digital payment ya. Ya. Gue tiap kali kalau ke warung bawa 10.000 gitu ya, bayar gitu kadang-kadang aduh pingin sih ngasih tips. Tapi kalau dibilang Pak ditukar permen ya, saya kan nggak makan permen gitu kan. Ya tapi kalau dengan Oke. pembayaran digital, pertama adalah warung itu dia menerima langsung pembayaran di rekening pembukuannya. Sehingga tercatat gitu Ya. kan. Itu satu problem yang diselesaikan. Karena bank itu kan nggak melihat saldo tapi dia melihat transaksi. Betul. Betul kan? Dulu orang kan nulis satu-satu ya. Orang kalau misalkan ada yang beli apa, oh ini 20.000 kuantitasnya satu. Malah bukan di laptop lagi tapi tulis tangan lagi. Itu kan susah banget. Oke. Betul. So that's authenticity is the king ya. Dan yang kedua tadi kan tentang kita menyelesaikan problems. Ya. Ya kan? Nah mungkin yang ketiga itu kalau saya melihat sih sebenarnya konsistensi. Ya, mungkin buat anak-anak muda sekarang pesan sih kalau bisa kita memang cepat harus beradaptasi, tetapi juga penting sekali untuk menjaga konsistensi. Jangan kita nyoba sebentar, rasa-rasanya kok enggak ya. Padahal sebenarnya consumers itu udah tahu tuh produk kita. Mungkin saat ini dia belum beli, tetapi mungkin 2-3 bulan lagi dia, oh saya akan balik gitu kan. Nah mungkin kesabaran dan konsistensi itu pengalaman gitu ya dari pengalaman yang dirasain. Wow, berarti kuncinya adalah authenticity and consistency, right? Nah, jadi teman-teman jangan takut tampil beda deh, karena emang sekarang yang media butuhkan adalah itu. Semakin teman-teman berbeda dari orang lain, semakin teman-teman mencolok, semakin banyak orang yang akan mengkonsumsi konten dari kalian. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Kira-kira kan dari tadi kita terus bahas soal, gini nih kalau kamu di atas, oh gini nih kalau kamu sukses. Boleh nggak diceritain kegagalan pribadinya? Kan a part of growing adalah mengakui kegagalan dan belajar lagi. Seperti yang tadi Pak Charlie bilang. Boleh deh dari Kak Vika dulu sebagai content creator muda, sebagai the master of business woman, right? Oke, silakan boleh dijawab. Oke. Mengenai kegagalan. Jadi ada namanya perlombaan namanya Fiksi. Jadi itu Festival Kewirausahaan Siswa Indonesia. Mungkin di sini teman-teman juga udah terbiasa. Jadi itu lomba by Kemendikbudristek. Jadi itu aku pertama kali ikut pas kelas 2 SMA. Nah, itu melawan lebih dari 2.000 teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk mengajukan bisnis kita. 2000. Iya, 2.000. Wow. Oke. Nah, pas pertama kali coba itu jujur gagal. Tapi terus pas naik kelas 3 SMA, awalnya aku udah gak mau ikut, kayak trauma, kayak gak usah ikut deh. Ini bakal impossible banget, soalnya 2.000 orang. Terus kita sendiri melawan 2.000 orang itu lolos ke tahap berikutnya aja enggak. Terus kayak sempet sedih, terus akhirnya guru aku kayak, Vika you have to go, gak ada lagi kesempatan lainnya karena ini kesempatan terakhir kamu buat ikut di festival kewirausahaan ini. Apalagi ini yang kamu suka kan, usaha. Terus pas aku coba lagi, sekali lagi ternyata lolos sampai ke final di Jakarta. Wow, Ya. berarti Kak Vika berangkat ya? Yes, Nice. luar biasa. Padahal awalnya sempat minder, tapi pas kayaknya gak ada waktu lagi. Ini kesempatan terakhirnya, apa salahnya kita nggak coba lagi, nggak apa-apa deh kalau sedih lagi, burn out lagi nggak apa-apa, yang penting udah dicoba, ternyata Tuhan berkata lain. Oke. Iya, sebenarnya nggak sedikit sih, apalagi Iya. untuk teman-teman di umurku, aku kepala 2 teman-teman. Nah, nggak sedikit dari teman-teman yang ketika gagal itu jatuh aja. Relate banget, ya. Boleh Sempet jatuh. boleh dong gimana dari Kak Vika sendiri untuk mengatasi itu, selain menerima, adakah kayak
anything particular yang Kak Vika lakukan sehingga bisa betul-betul bangkit lagi dari kejatuhan itu? Oke. Jadi sebenarnya rasa untuk sedih menerima kegagalan itu harus diterima. Karena kadang itu kita denial kayak buat terima rasa sedih itu. Makanya satu hal yang kita ketahui saat pas kita gagal ya harus diterima. Sehingga pas kita terima, kita introspeksi diri. Ya jadi akhirnya mau coba lagi. Karena kadang kalau kita denial rasa kegagalan itu jadi kayak apa sih. Jadi kita maunya nggak mau liatin aja lagi itu. Maunya nggak usah deh. Jadi harus terima terus. Ini bisnis yang keberapa Kak Vika? Bisa dihitung jari. Bisnis keempat. 4. Yes. Wow. Gimana dengan tiga bisnis yang sebelumnya? Dan how you come up dengan 3 tersebut kemudian memilih bisnis jus itu gimana? Boleh ya aku nanya ya? Boleh. Boleh silakan. Oke bener. Hingga akhirnya aku stay di bisnis ini tuh karena impact yang aku berikan di jus ini tuh gede. Karena ini kesehatan, jadinya kayaknya ini punya impact yang gede. Jadinya mungkin Tuhan juga memberi, karena kamu dapat impact yang gede, jadi kamu lanjutin aja, dilancarin. Karena sebelum-sebelumnya jujur itu kayak buat estetik aja. Aku pernah jualan tie-dye baju, jadi nggak gitu gede mungkin impactnya ya. Nggak kayak Gojek tuh yang bantuin jualan aku dikirim ke pelanggan. Masuk nggak? Masuk. Ya. Wow, berarti dari 3 bisnis sebelumnya itu bakar duit ya? Bakar duit tapi duitnya juga masuk. Nah, jadi teman-teman kalau pengen start bisnis, coba deh dari tadi ini tips and tricks yang aku dengar dari Pak Charlie juga. Cari problem-problem di sekitar teman-teman aja deh. Nah, itu yang perlu solusinya, itu yang teman-teman kerjain. Iya, betul Jangan banget. membuat Betul. problemnya, right? Oke. Bener banget Kak Adel. Ya. Nah itu yang aku bilang sebenarnya teman-teman pernah dengar product market fit nggak? Product market fit. Jadi product market fit itu adalah suatu produk yang kemudian kita temukan dan ternyata setelah kita jalankan produk itu cocok dengan kebutuhan customer kita. Tuh kan. Nah salah satu tadi Vika bilang bahwa produknya dia jus gitu. Dan orang makin kesini kan wah gila. Ini makan gue hancur-hancuran gitu ya. Pagi daging, betul. siang daging, malam daging. Kapan gue sehat gitu kan. Gorengan. Akhirnya minum juga udah minumnya isinya gula semua gitu. Betul, betul. Berarti kan gue butuh nih hidup yang sehat. Product market fit gitu. Kalau Gojek itu pada sisi satu contoh nih. Tadi udah kasih contoh pada sisi payment ya. Ya. Sekarang aku kasih contoh pada sisi transport. Oke. Nah kalau pada sisi transport itu kan Gojek kita mau kemana-mana nyari dulu. Ya kan? Dulu ojek pangkalan jalan dulu ke situ gitu kan. Ya nggak? Jauh. Jauh. Terus udah sampai ke situ tawar menawar lagi. Betul. Tiba-tiba karena kita udah kadung jalan jauh di situ sama dia harganya digetokin mahal gitu kan. Aduh, jadi malas. coy. Padahal Real. benar, padahal sekarang dengan produk Go Ride kita udah tahu tuh, oh aku akan jalan berapa kilometer gitu kan tripnya. Per kilometernya sekian, ya kan. Jadi kita udah tahu gue bayar berapa nih. Terus kemudian untuk mendapatkan itu aku nggak harus ke sana gitu kan. Ada sistem, ada teknologi yang menyelesaikan itu. Nah itu yang sebenarnya saya bilang product market fit. Kalau di dalam dunia bisnis kita nyebutinnya itu. Mungkin tips tambahan ya. Oke. Wow, terima kasih Pak Charlie. Itu sangat insightful ya teman-teman. Wow. Oh iya, I think aku mau tahu lagi soal AI usage nih teman-teman. Jadi untuk kami sendiri, Amerika sangat meng-value inovasi. Dan salah satu inovasi adalah AI. Terutama Google AI. Nah, dari teman-teman sendiri, dari speaker-speaker kita, sebagai pebisnis, menurut teman-teman gimana pendapatnya soal penggunaan AI dalam berbisnis? Oke. Yes, benar AI tentunya Google AI juga sangat membantu dalam kehidupan bisnis aku sendiri. Apalagi kalau sekarang kan untuk di bagian marketingnya aku masih pegang sendiri. Jadi makanya untuk generating konten itu semuanya dibantu AI. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak hire karyawan ya. Betul. Tinggal bantu AI aja bisa langsung jadi kontennya. Kalau dari Pak Charles sendiri? Oh iya, kalau untuk kami AI itu
kebutuhan ya. Kita jalankan sahabat AI, Gojek punya sahabat AI. Sahabat AI itu adalah LLM model. Jadi bahasa mesin LLM yang sifatnya open source. Gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus di daerah. Yang saya tahu kebetulan di wilayah saya tuh ada di Udayana di Bali. Jadi kalau orang Bali mau ngomong bahasa Bali dalam AI ke AI itu bisa. Gitu Wow. ya. Oke. Dan kebetulan dalam ekosistem kami kerjasama bareng-bareng sama Google, itu US based company, dan Gemini ya. Ya, Mungkin ada yang Gemini. pakai ChatGPT, ada yang pakai Gemini, tapi kami lebih banyak memang memakai Gemini. Nah, model AI kan saya pikir teman-teman tahu kan fungsinya, bahwa itu adalah data yang di-generate oleh mesin, Betul. dan kemudian kita menginput knowledge yang kita punya, semua orang menginput knowledge-nya dia ke suatu ekosistem AI itu. Ya. Dan AI itu juga disuplai dengan data-data, customer behaviors gitu kan. Jadi kita tahu nih kalau customers kita kebutuhannya biasanya kapan dia mulai pesan makan gitu kan. ya. Kapan dia mulai ada perjalanannya, kapan dia butuh diskonnya. Ya. Nah itu dibaca semua sama AI. Begitu kita dapatkan itu, maka sistem kami, machine learning kami akan mulai membush kapan itu promosi harus kita terapkan. Makanya kadang-kadang kan teman-teman tiba-tiba ada pop-up, pum, gitu kan. Lagi ada promosi, wah kok Iya. tahu sih Gojek gitu. Nah, itu pakai data yang di-generate dari AI. Oh, berarti rekomendasi makanan di dekat rumah saya itu dari AI ya? Ya, salah Yoi. satunya ya, salah satunya. Enggak semuanya AI. Iya, dan menurutku juga sebenarnya penggunaan AI itu harusnya kita nggak hindari nggak sih, apalagi di era sekarang, ini udah era digital. Yang penting penggunaannya bertanggung jawab, right? Oke. Nah, apalagi ya, dari teman-teman kira-kira ada yang ingin bertanya dulu? Ada satu orang nih teman-teman. Boleh dari panitia dibantu mikrofonnya? Silakan perkenalkan nama dulu, asal sekolah dan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya Kak Moderator. Perkenalkan saya Abdul Gilang Tawakal, bisa dipanggil Gilang. Saya nggak sekolah, sudah tidak sekolah maksudnya. Oke. Saya sekarang bekerja sebagai Branding and Marketing Officer di salah satu F&B di Kota Makassar. Dia franchise dari Kota Malang, namanya Jangjang Wings Makassar. Jadi mungkin saya kali ini bertanya ke Pak Charlie ya, boleh? Ada dua pertanyaan sebenarnya. As a Head of Public Policy and Government Relations ya Pak. Yang pertama, kan kebijakan publik ini seringkali berfokus pada pemerataan ekonomi. Nah, di ekosistem GoFood sendiri, gimana sih Gojek menyeimbangkan kebijakan visibilitas algoritma antara local chain atau lokal produk yang sedang mencoba berekspansi misalnya seperti Jangjang Wings Makassar ini dengan brand multinasional raksasa nih ya, yang contohnya mungkin ya to be mentioned misal kayak KFC, McDonald's dan sebagainya, agar kompetisi brand itu tetap sehat dan adil di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, Gojek kan tadi juga sempat di-mention udah mulai pakai LLM and also there's AI. And I think Gojek punya insight makro yang luar biasa berkat jutaan transaksi yang terjadi setiap hari. Dan dalam hal kebijakan data terbuka atau open data policy bagi mitra bisnis, ada nggak ya rencana dari Gojek untuk mempermudah akses insight ini untuk terutama untuk perilaku konsumen regional bagi brand menengah ke bawah atau mungkin UMKM? Karena kalau dari perspektif saya sendiri as a branding and marketing officer di kantor, menurut saya data ini sangat vital untuk kami menyusun marketing campaign atau ya seperti tadi, how do we tell that our product is a market fit right now atau enggak, kayak gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Wow, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Iya nih, saya juga sangat respect sama GoFood. Biasanya kalau saya buka GoFood, yang direkomendasiin itu bukan langsung brand-brand yang besar ya, tapi yang brand-brand lokal. Nah, boleh nih langsung dijawab aja Pak Charlie. Ya, betul. Jadi inilah menariknya berada di ranah digital gitu ya. Mungkin kalau kita dibandingkan sama brand besar, mereka
campaign dan kemudian mereka bisa berada dalam akses-akses yang publik gampang lihat. Gitu ya. Tetapi di ranah-ranah digital itu kan sebenarnya semua equals. Ya. Jadi kan nggak perlu membayar, ya contoh mall gitu ya. Kalau berada di depan-depan gini kan pasti cost-nya akan sangat sangat berbeda ya. Tapi kami di Gojek kita coba mendemocratize hal itu gitu ya. Dengan komitmen Gojek agar sebenarnya banyak campaign yang kami lakukan Mas, itu juga mengedepankan UMKM. Gitu kan. Makanya beberapa produk-produk gitu ya, lokal kuliner gitu. Nah hal-hal itu yang kemudian kita coba taruh juga agar expose yang ada itu bisa merata gitu. Nah kalau saya lihat makanya kompetisi itu di ranah digital juga mungkin Afika sempat sharing ya pasti di dalam beberapa kelas sebelumnya gimana kita membuat orang tertarik untuk datang ke melihat produk kita gitu ya. Terus gimana kita utilize SME, Search Engine Optimizers kita. Itu teman-teman juga mungkin perlu untuk memahami hal tersebut. Nah di GoFood kita punya account eksekutif Mas. Sudah tahu nggak siapa account eksekutifnya? Jadi account eksekutif itu biasanya di setiap area itu ada yang membantu mengelola SME kita. Jadi dia akan datang, dia akan samperin gitu untuk ngobrol kira-kira oh apa nih yang kamu harus lakukan agar bisa memboost transaksimu. Terus kemudian dia juga akan bikin sharing Mas. Consumer sekarang tuh melihatnya kayak gimana sih gitu sih. Apa sih input dari consumer ke kami yang bisa kami bagikan gitu. Nanti saya minta kontaknya ya. Nanti saya ngobrol sama teman-teman Gojek Makassar untuk nemuin siapa sih akun eksekutifnya untuk perusahaanmu gitu ya. Nanti kita coba bantuin ya. Sehingga sasaran marketing campaign-nya bisa tepat gitu. Biasanya ada. Ada kok Mas. Nanti aku minta kontak ya. Wow. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi katanya. Silakan. Iya, sebenarnya bukan pertanyaan tambahan, lebih ke feedback dikit. Oh, Jadi oke. saya kurang lebih di posisi ini udah hampir 6 bulan. Dan ya, by so far belum ada sih Pak dengar itu account eksekutif kan. Kebetulan kami bukan hanya beroperasi offline store dan di GoFood, juga ada di sebelah, di ojol sebelah. Dan iya, di sebelah itu ada yang rutin, istilahnya PIC-nya. Betul, Yang rutin betul. untuk ngasih kayak insight data seperti itu. Cuman kalau dari GoFood atau Gojek sendiri itu unfortunately belum ada sampai sekarang. Dan ya terima kasih banyak kalau memang nanti ada hal serupa seperti itu yang bisa kami Ya. gunakan di UMKM. Thank you Siap. so much Pak for the Siap. answer. Thank you Mas. Saya pikir harusnya ada. Masukan bagus buat kami nanti saya ngobrol sama teman-teman Makassar ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya Pak Charlie. Ya, jadi teman-teman untuk yang mau starting bisnis di GoFood ya, di GoFood udah dengar tadi kan ada tipsnya teman-teman. Jadi tetap konsisten dan jangan insecure. Oke, kira-kira ada lagi nggak dari audiens? Oh, ada satu penanya lagi, silahkan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Isra. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih sebelumnya untuk sharing session dari dua narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya aku punya dua pertanyaan untuk masing-masing narasumber kita pada hari ini. Baik. Peran pertama mungkin tertuju kepada Pak Charlie sebagai bagian dari Goto Group. Tadi sempat dinotis bahwasanya memang Gojek tidak hanya prioritas pada profit, tapi juga memperhatikan atau berkomitmen pada sustainability atau keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Mungkin dari segi program no zero carbon misalnya, ataupun juga bagaimana menjamin para mitra-mitra dari Gojek itu sendiri. Di era revolusi industri saat ini, Bapak saya ingin bertanya, kira-kira dari Gojek sendiri, adakah program yang mendukung untuk para remaja, khususnya para pemuda, untuk sebelum masuk ke dunia kerja dan bisa merasakan dunia kerja itu, kira-kira apakah di Gojek tersedia program seperti itu untuk membantu anak muda sebelum masuk ke dunia kerja? Kemudian
saya juga ingin bertanya sedikit terkait tentang kalau dari pengalaman Pak Charlie sendiri yang bisa berkarir sampai sebagai bagian dari Goto Group khususnya, itu gimana sih Pak prosesnya supaya kita bisa berkarir di Goto Group? Mungkin kita setelah lulus di perkuliahan misalnya sampai bisa masuk ke Goto Group itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Kak Afika, aku percaya banget pasti selama perjalanan Kak Afika menyusun bisnis ataupun juga menjalani bisnisnya sempat mengalami atau masa-masa debit atau masa-masa misalnya penurunan omset misalnya. Nah kalau dari Kak Afika sendiri, cara Kak Afika untuk melewati masa-masa itu, karena jujur salah satu ketakutan saya untuk memulai bisnis adalah pertama tentu dari ketika misalnya mengalami struggle tersebut dan juga untuk mengumpulkan modal awal untuk membangun bisnis itu sendiri. Nah kalau Kak Afika sendiri untuk melewati masa-masa itu gimana sih Kak hingga pada akhirnya bisa punya bisnis yang bisa dibilang sangat-sangat sukses untuk di umur Kak Afika yang 19 tahun saat ini. Dan juga kalau dari Kak Afika sendiri selama menjalani bisnisnya, kira-kira dukungan dari keluarganya seperti apa sih Kak sehingga Kak Afika tetap masih bisa bertahan dari beberapa struggle yang mungkin Kak Afika pernah alami sebelumnya. Mungkin itu pertanyaan dari aku, sekian dan terima kasih. Wow, baik. Pertanyaannya sangat detail ya teman-teman. Ya, karena pertanyaan dimulai dari Pak Charlie, maka jawabannya juga dari Pak Charlie. Oke, Silakan. makasih Kak Izra. Ada dua, satu adalah program-program yang ada di dalam Gojek ya. Kami punya dua program khususnya buat teman-teman mahasiswa. Satu itu program magang, dulu kan MBKM, tapi kemudian ada magang mandiri dan itu masih berjalan. Suatu hal yang kita lihat bahwa sebenarnya kan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu sudah melekat di teman-teman gitu kan ya. Kebebasan kita untuk memilih kita pingin jadi siapa sih, ya kan? Itu juga sangat penting dan kami Gojek menerima program itu Mas. Silakan nanti ada PIC Gojek di Makassar atau kalau misalkan mau magang di tempat yang lain juga possible. Kemudian yang berikutnya adalah generasi gigih. Generasi gigih ini ketika teman-teman sudah selesai kuliah tetapi belum mulai bekerja. Jadi ini lebih kepada persiapan untuk masuk kepada sesudah masa pendidikan, sebelum masuk kepada jenjang kerja. Gitu, itu ada generasi gigih. Kita punya program juga 3 sampai 6 bulan. Itu nanti Iza bisa lihat di website Gojek, bisa nyari, bisa daftar juga di situ gitu ya. Tapi enggak dibuka setiap saat, jadi mungkin harus dilihat kapan masa pembukaan periode internship itu. Backgroundmu apa? Jurusan apa? Apa? Pemerintahan. Oh, bidang gua dong. Wow. Iya. Oke. Sama tuh, sama bagian saya adalah pemerintahan, lebih banyak ngobrol dengan pemerintah terkait regulasi gitu kan, tarif gitu, terus kemudian impact, karena tadi bicara bahwa kita bicara bisnis tapi kita juga bicara sosial, kita bicara impact. Dan itu biasanya yang dilakukan oleh bagian saya. Nanti kita ngobrol ya, bisa ya, untuk yang bagian itu. Kemudian karir tips, saya pikir kalau saya pribadi, apa ya, saya kerja mulai 2004 ya, 20 tahunan. Dan Gojek is my fifth company. Fifth. Ya, Wow. jadi saya dulu lama di US Embassy. Saya Terima dulu di kasih, Pak. bagian politik dan ekonomi, tetapi lebih specialized untuk bidang ekonomi. I'm helping American company untuk enter Indonesian market, gitu, bantuin mereka untuk masuk ke Indonesia. Terus kemudian mungkin tadi sempat diceritain, saya kemudian pindah ke kedutaan Belanda, fokusnya kepada Netherlands Embassy, dan di samping Gojek mungkin saya juga bareng-bareng Afika kadang-kadang kita ngelakuin kerja bareng untuk Bank Indonesia, untuk investment. Mungkin itu sedikit background. Baik. Sudah cukup? Oke. Lanjut. Oke, langsung aja jawab ya. Good luck buat Kak Isra, magangnya di kantor Gojek. Oke, kita ketemu lagi ya Kak Isra sebelumnya di kelas pas ada sebelumnya. Oke, menjawab pertanyaan mengenai pengumpulan modal buat bangun bisnis. Oke, untuk aku sendiri sebelumnya aku ikut lomba Kak Isra, aku ikut banyak-banyak lomba
seperti yang kemarin itu namanya Kemendikbudristek, itu dari fiksi dari Kemendikbudristek. Jadi kita dikasih pendanaan di awal. Kemarin itu terakhir aku sekitar 2 jutaan. Pastinya tiap-tiap lomba itu beda-beda pendanaannya. Jadi explore aja banyak-banyak lomba. Setahu aku di Unhas juga ada kewirausahaan juga. Yes, coba aja Kak kalau emang kakaknya suka berbisnis. Oke, terus untuk dukungan kedua orang tua, yes. Kedua orang tua aku dukung banget passion aku terutama di bisnis ini. Akan ada bagusnya juga kalau dari hasil bisnis kita bisa dibagi ke orang tua kita. Nanti rasa bangga itu bakal muncul sendiri dari Kak Isra sendiri. Jadi aku lihat Kak Isra dari kemarin aktif banget. Aku percaya Kak Isra bisa sukses, bisa masuk ke kantor Gojek, join bareng Pak Charlie. Oke. Sudah terjawab? Oke, udah siap untuk magang di Gojek? Langsung nih. Sebelum magang aku punya pertanyaan dong. Teman-teman di sini ada yang nggak tadi datang naik Gojek? Wow. Ayo loh, angkat tangannya. Siapa aja? Ada. Wah, banyak nih. 1, 2. Aku juga naik gokar. Naik Itu ada di sebelah sana juga, Kak. Ya, kalian kasih dong aku 2 input gitu ya. Ketika kalian naik gokar atau go-ride datang kemari, apa sih yang harus Gojek lakukan to be better dari pengalaman kalian? Ayo, jangan insecure. Harus percaya diri, Wow, ada teman-teman. Ada 1 yang angkat tangan, yang lain? Nah, yang itu belum, oke, ada. kamu. Kakak Siapa yang Kak pakai namanya? hijab Silakan. pink. Boleh panitia dibantu mikrofonnya? Makasih Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Rizka Respati selaku mahasiswa akhir Universitas Hasanuddin. Izin sharing Pak, jadi sebenarnya saya kesini tidak naik Gojek, tapi saya merupakan salah satu alumni Gojek Ambassador dari Universitas Hasanuddin. Dan juga saya sering kali memesan makanan menggunakan Gojek. Tapi sebelum itu saya juga izin sharing pengalaman teman-teman saya ketika saya membagikan promosi kode promo Gojek. Pertama, untuk saran dan masukan untuk Gojek ke depannya, seringkali beberapa driver itu ketika menjemput dan salah alamat atau tidak sesuai titik, dia itu terkadang beberapa dari mereka mungkin sudah capek, jadi mukanya agak masam. Jadi ketika pengguna layanan memberikan bintang dan kurang dari 5, maka dia akan sedikit kurang berkenan hati. Dia seperti mengatakan, tolong bintang 5-nya Kak, akan tetapi pelayanan diberikan tidak bintang 5. Jadi ketika kita sebagai pengguna layanan juga agak berhati untuk memberikan. Dan dari sudut pandang kemanusiaan, terkadang kita melihat ketika mereka orang tua, maka kita berikan bintang 5, meskipun pelayanannya mungkin kurang maksimal. Jadi kedepannya mungkin lebih diberikan lagi pelatihan kepada SDM yang ada di Gojek. Kemudian dari segi makanan, menurut saya kalau dari segi Gojek aman sih, dari segi harga, apalagi kita mahasiswa ya, jadi affordable. Mungkin itu saja sih, terima kasih. Baik, makasih. Masih ada nggak hadiah buat kakaknya nih dari Gojek? Kasihin dong. Nah, yang poin pertama, saya pikir itu betul. Karena memang gini teman-teman, kita harus tahu bahwa banyak dari teman-teman driver kami, mitra-mitra driver kami, itu adalah mitra-mitra yang memang hidup dari pendapatan yang diperoleh setiap hari. Gitu ya. Jadi dia live for today persons. Mungkin kita hidup hari ini, kita masih bisa nih hidup 30 hari ke depan gitu ya. Tapi drivers Gojek itu belum tentu dalam kondisi yang sama kayak kita. Gitu. Nah itu juga satu sisi yang memang kami lagi coba untuk berbicara dengan customer kami bahwa ini impact yang memang kita harus bawa gitu ya. Dengan menjadi driver, kemudahan dia sewaktu-waktu untuk bisa mendapatkan pendapatan gitu ya. Dia nggak harus punya kemampuan sekolah yang tinggi, dia nggak punya pendidikan, tapi dia punya sepeda motor, dia bisa mendapatkan penghasilan untuk hidup. Nah, tapi kemudian itu satu, tapi kemudian yang kedua adalah apa yang dilakukan Gojek. Ini yang menarik bahwa kami coba juga melakukan edukasi ke mereka. Makanya ke teman-teman baik keyword yang di-input melalui pilihan yang ada di dalam chat itu, tetapi juga ada driver yang kita latih untuk menyapanya secara lebih ini. Gitu. Kak, terima kasih ya, semoga makanan ini memberikan berkah buat
kakak dan keluarga gitu kan, hidup lebih sehat gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu itu butuh human touch sih. Dan makasih Kak karena udah ikut Gojek Ambassador, you know the problems dan itu kita coba untuk solve sama-sama. Moga-mogahan kita ke depan ya makin bisa meng-engage driver kita makin lebih baik.